Mbak Dina, ini kan hari Rabu ya waktu setempat gencatan senjata akan berakhir. Akan ada perundingan tahap kedua antara Iran dan Amerika Serikat. Tapi di lapangan malah Amerika Serikat membajak kapal-kapal berbendera Iran, dalam hal ini Tosca ya. Nah, mengapa AS ini terkesan membunuh upaya diplomasi yang susah payah diupayakan ini, Mbak Dina? Saya pikir ini masih berada pada level ini ya. Amerika itu masih memandang bahwa Iran itu tidak setara dengan dirinya. Jadi masih mengira bahwa Iran ini adalah negara yang bisa ditundukkan kalau terus-menerus ditekan, diserang, bahkan dengan mendatangkan kapal-kapal perang itu munculkan ketakutan atau ciut nyalinya gitu ya. Sementara kita lihat bagaimana Iran itu sudah melakukan pertahanan sudah sejak 1979 ya. Dan ini juga punya peradaban yang sangat panjang ribuan tahun berbeda dengan Republik Amerika Serikat yang masih 20 tahunan. Dari sisi ini menurut saya ada dua hal yang bisa ditemukan. Yang pertama, Trump ini masih terus melakukan kesalahan-kesalahan kalkulasi. Dan kemudian yang kedua, Trump masih berupaya untuk menciptakan citra bahwa militer Amerika Serikat masih keras, masih kuat, dan itu ditujukan kepada publiknya di dalam negeri. Karena Trump masih membutuhkan citra bahwa dia presiden yang kuat, bahwa dia bisa mengendalikan situasi. Tapi rakyat Amerika Serikat juga sudah berbeda saat ini ya. Mereka sudah paham bahwa perang ini bukan untuk kepentingan nasionalnya Amerika Serikat, sehingga banyak sekali protes-protes terhadap perang ini di dalam negeri. Oke, nah kemudian terkait dengan gencatan senjata ya, masing-masing pihak mengklaim ada pelanggaran gencatan senjata, tapi yang jelas ada pembajakan kapal kargo Tosca yang terakhir ya, itu kan dinilai sebagai bentuk pembajakan terang-terangan. Tapi Mbak Dina, ada video terbaru yang dipublikasikan Iran soal overhaul atau perbaikan dan pengisian kembali amunisi di tengah gencatan senjata, bahkan diklaim lebih baik daripada sebelum diserang Amerika Serikat Zionis pada akhir Februari lalu. Apakah ini pertanda bahwa Amerika Serikat benar-benar akan kembali melakukan serangan ke Iran, Mbak Dina? Kalau kita lihat beberapa sumber yang menunjukkan bahwa ada regrouping ya, ada upaya pengiriman pasukan, penarikan pasukan-pasukan Amerika Serikat ke beberapa kawasan, dan sepertinya ini menunjukkan ada upaya mengumpulkan pasukan-pasukan itu untuk kemudian melakukan serangan darat. Kemudian juga ada tercatat juga ya pengiriman logistik ke Timur Tengah dari kapal-kapal pesawat-pesawatnya Amerika Serikat. Memang ada dugaan kuat bahwa uh, Amerika Serikat ingin melanjutkan perang dengan melakukan serangan darat. Nah, kalau betul ini dilakukan, saya pikir ini lagi-lagi ya kesalahan kalkulasi. Tapi juga di satu sisi kita juga bisa bertanya, mengapa kok Amerika Serikat yang katanya militernya sangat kuat dan bahkan terkuat di dunia bisa salah kalkulasi? Atau memang sengaja ini membuat situasi semakin buruk? Karena ada keuntungan-keuntungan yang bisa diambil. Ini juga ada perkiraan seperti itu juga ya, misalnya ketika harga minyak dunia naik, kan pasti ada yang mengambil keuntungan, itu perusahaan-perusahaan minyak besar, dan itu basisnya di Amerika Serikat. Kalau menurut saya ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini masih mementingkan perusahaan-perusahaaan besar, para pemodal besar yang mengambil keuntungan dari perang. Oke, nah Tapi juga kita bisa melihat bagaimana Iran tadi seperti yang sudah disampaikan terus bersiap-siap, senjatanya masih terus diperbaharui dan mereka ini mandiri, bisa memproduksi sendiri. Sehingga mereka punya keunggulan dari sisi banyaknya senjata dan kemudian juga wilayah, mereka ada di wilayah mereka sendiri, tentu ini jauh berbeda dengan pasukan Amerika Serikat yang datang jauh-jauh dari Amerika Serikat gitu ya. Dan yang ketiga adalah kekuatan nasional yang sangat besar. Saat ini lebih dari 20 juta warga ya sudah mendaftar untuk menjadi pasukan sukarela seandainya ada serangan darat. Sehingga saya pikir skenario apapun yang sedang dipersiapkan oleh Trump akan berhadapan dengan lagi-lagi kekalahan dan kerugian.
Oke, Iran menyebut tuntutan yang diminta oleh Amerika Serikat ini berlebihan dan juga maximalist approach begitu ya. Sementara Trump bersikukuh bahwa mereka offering atau menawarkan deal yang fair dan reasonable, artinya yang dianggap adil dan juga beralasan begitu. Tapi ada ancaman setelah itu, lagi-lagi melalui terus sosialnya akan menghancurkan setiap pembangkit energi dan juga setiap jembatan yang ada di Iran. Ini bukan pertama kalinya kita mendengar ini, Mbak Dina. Ancaman untuk menghancurkan infrastruktur sipil yang jelas-jelas melanggar hukum internasional. Nah, ini apa makna dari pernyataan ini? Apalagi di akhir ditambahkan no more Mr. Nice Guy katanya. Saya tidak tahu yang dimaksud dengan nice guy itu apa. Apa ancaman ini menurut Anda maknanya? Ya, kembali lagi ini cara pandang Trump kepada Iran atau ya pemerintah Amerika Serikat kepada Iran ini adalah cara pandang yang merendahkan ya. Memandang bahwa Iran ini lagi-lagi adalah negara dunia ketiga, bisa dilemahkan dengan cara diancam, diintimidasi, dan kemudian mau saja mematuhi tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal itu ya. Yang diminta oleh Amerika Serikat kan pertama adalah ini ya, Iran tidak boleh lagi melakukan pengayaan uranium. Hmm. Padahal pengayaan uranium itu adalah hak segala bangsa dan apalagi Iran itu sudah menandatangani NPT, artinya dia sudah patuh pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh PBB jika ingin melakukan pengayaan uranium. Nah, buat Iran, pengayaan uranium ini bukan sekedar masalah teknis, tapi masalah kedaulatan, masalah harga diri bangsa. Kalau dia tunduk, berarti kan dia ya menggadaikan kedaulatan bangsanya ini yang tidak bisa diterima oleh Iran dan ini kekerasan bangsa Iran yang tidak pernah mungkin ya didapati oleh Amerika Serikat ketika dia berkonfrontasi secara keras dengan negara-negara lain. Nah, kemudian yang kedua, saya pikir situasi ini justru malah membuat em, upaya menuju diplomasi untuk negosiasi itu semakin tertutup ya, karena Iran lagi-lagi tidak bukan jenis negara karena sudah teruji puluhan tahun ya, bukan jenis negara yang mau tunduk ketika diancam apalagi dengan tuntutan yang tidak masuk akal itu.